Kita belajar organ gerak hewan, tentunya kalian masih ingat ya. Nah, sekarang kita akan belajar organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Pada pertemuan yang lalu kalian sudah belajar organ gerak hewan vertebrata. Salah satunya adalah kelinci. Tentu kalian masih ingat apa organ gerak kelinci? Ya, betul, kelinci bergerak dengan menggunakan kakinya. Sekarang perhatikan, Ibu punya satu gambar lagi. Gambar apakah anak-anak? Ya, betul, siput. Siput bergerak dengan menggunakan otot perutnya. Selain organ geraknya tersebut, kedua hewan ini juga memiliki perbedaan-perbedaan yang lain. Coba kalian temukan perbedaan apa sajakah yang dimiliki oleh hewan kelinci dan siput. Oke, sekarang kita temukan apa saja yang bisa kita temukan dari gambar tersebut. Kelinci dan siput memiliki perbedaan. Salah satunya, kelinci termasuk hewan vertebrata, sedangkan siput termasuk hewan avertebrata. Kelinci bergerak dengan cepat, siput bergerak dengan lambat. Kelinci bergerak dengan kakinya, siput bergerak dengan otot-otot perutnya. Kelinci memiliki tulang belakang, siput tidak memiliki tulang belakang. Kelinci memiliki kerangka dalam, siput memiliki kerangka luar. Kelinci memiliki rambut, siput memiliki cangkang. Nah, ada yang jawabannya sudah sesuai dengan ini? Oke. Selanjutnya kita akan belajar apa itu hewan vertebrata. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Salah satu ciri-cirinya yaitu pastinya bertulang belakang. Bentuk tubuhnya simetri bilateral. Memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Sistem peredaran darahnya tertutup. Apa saja yang termasuk hewan vertebrata? Berikut kelompok hewan yang termasuk hewan vertebrata. 1. Kelompok hewan reptil. Reptil ini adalah hewan melata. Kelompok yang kedua adalah fish, kelompok ikan. Kelompok yang ketiga adalah mamalia. Kelompok yang keempat adalah aves, golongannya burung. Kelompok yang keempat adalah amfibi, yaitu hewan yang memiliki dua habitat atau hewan yang hidup di dua alam. Anak-anak tahu apa contohnya hewan reptil? Nah, salah satu contohnya hewan reptil adalah buaya. Kalian tahu apa organ geraknya buaya? Buaya bergerak dengan menggunakan kakinya. Ya. Ikan bergerak dengan menggunakan, ya, betul, siripnya. Oke, hewan mamalia. Kambing bergerak dengan menggunakan kakinya. Burung bergerak dengan sayapnya. Katak bergerak dengan kakinya. Dari hewan-hewan yang ada di sini, mereka memiliki organ gerak yang berbeda. Begitu juga dengan cara geraknya berbeda-beda pula. Nah, organ gerak yang dimiliki hewan disesuaikan dengan fungsi dan habitatnya masing-masing. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar hewan avertebrata. Apa itu avertebrata? Avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Avertebrata disebut juga dengan hewan invertebrata. Hewan avertebrata memiliki ciri-ciri: 1. Tidak memiliki tulang belakang. 2. Sarafnya berada di perut. Memiliki rangka luar dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Selanjutnya, sistem pencernaannya belum sempurna. Berikut contoh hewan avertebrata. Coba kalian amati. Gambar apakah ini? Ya, betul, gambar cumi-cumi. Yang kedua, gambar siput. Yang ketiga, gambar, ya, belalang. Yang keempat adalah
gambar cacing. Nah, anak-anak coba kalian amati gambar-gambar berikut dan kalian temukan apa organ gerak dari masing-masing hewan tersebut. Ya, kita mulai dari ubur-ubur. Ubur-ubur bergerak dengan tentakel. Ya, ubur-ubur cumi ya, golongannya cumi termasuk ubur-ubur. Bergerak dengan tentakelnya. Tentakel ini berfungsi untuk menyemprotkan cairan yang keluar dari belakang tubuh mereka. Sedangkan bentuk tubuhnya cumi-cumi berbentuk seperti jet air, sehingga dapat bergerak dengan cepat. Kita lihat belalang. Apa organ geraknya belalang? Ya, betul. Belalang bergerak dengan menggunakan kaki dan sayapnya. Kaki pada belalang bergerak untuk berjalan, melompat, sedangkan sayapnya berfungsi untuk terbang. Siput bergerak dengan kaki perutnya. Kaki perut berfungsi untuk gerak siput dan tubuhnya berlendir. Yang keempat, apakah organ gerak dari cacing? Ya, cacing bergerak dengan menggunakan otot-otot di bawah permukaan kulitnya. Ya, yang berfungsi untuk melenturkan segmen dari segmen cacing tanah. Jadi melenturkan segmen demi segmen dari cacing sehingga cacing dapat bergerak seperti gelombang. Nah, itu tadi anak-anak organ gerak dari hewan vertebrata dan avertebrata. Nah, sekarang coba kalian cari hewan lain selain yang sudah dicontohkan ibu, serta apa organ geraknya. Nanti kalian tuliskan dalam sebuah paragraf atau cerita. Berbicara dengan paragraf, anak-anak minggu lalu ya kemarin, pada pembelajaran kemarin kalian sudah belajar tentang ide pokok dan kalimat utama. Ide pokok atau kalimat utama, kemudian kalimat penjelas. Kalian masih ingat apa itu ide pokok? Apa itu kalimat utama? Apa itu kalimat penjelas? Oke, untuk mengingat pemahaman kalian pada materi yang lalu, silakan kalian baca bacaan berikut. Siput bukanlah hewan yang lemah. Silakan kalian baca, kalian temukan kira-kira manakah ide pokoknya, di manakah letak ide pokoknya atau kalimat utamanya, kalimat yang mengandung ide pokok, manakah kalimat penjelas atau kalimat pengembangnya. Silakan kalian baca. Coba sekarang kita cek jawaban kalian. Ya. Dari bacaan tersebut kita bisa menemukan ide pokok dari paragraf 1 adalah menurut sebagian orang siput dianggap sebagai hewan lamban. Kalimat pengembangnya adalah kalimat lanjutannya. Nah, kalian bisa baca di tayangannya Ibu. Yang paragraf 2 kita bisa menemukan siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Dari 2 paragraf ini ide pokoknya semuanya terletak di awal kalimat. Nah, paragraf yang ide pokoknya terletak di awal kalimat disebut dengan paragraf deduktif. Sedangkan paragraf yang ide pokoknya terletak di akhir kalimat disebut sebagai paragraf induktif. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara kita mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah, berikut langkah-langkah untuk mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Yang pertama, kalau kalian ingin membuat sebuah karangan, ingin membuat paragraf, maka yang harus kalian tentukan terlebih dahulu adalah topik atau tema yang akan kalian buat karangannya. Setelah kalian menentukan topiknya, kalian bisa menentukan ide pokok dari paragraf-paragraf tersebut. Setelah kalian menentukan ide pokok, selanjutnya adalah membuat kalimat utama. Setelah kalimat utama terbuat, ya, kita kembangkan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat dengan mengembangkan kalimat pendukung
atau kalimat penjelasnya. Setelah kalimat-kalimat tersebut kalian tulis, selanjutnya kalimat-kalimat tersebut kalian susun menjadi sebuah paragraf yang padu. Jadilah sebuah paragraf. Nah, berikut Ibu berikan contoh bagaimana cara kita mengembangkan sebuah paragraf. Misalkan kita menentukan topik pembicaraannya adalah hewan avertebrata. Salah satu hewan avertebrata adalah golongannya serangga. Ide pokoknya yang Ibu pilih di sini adalah jenis serangga yang dapat terbang. Dari ide pokok ini kita bisa kembangkan menjadi kalimat utama. Nah, ini kalimat utama yang bisa kita kembangkan. Capung merupakan salah satu dari hewan serangga yang dapat terbang. Nah, di sini kalimat ini mengandung ide pokok, maka disebut kalimat utama, yaitu hewan serangga yang dapat terbang. Nah, dari kalimat utama ini kita bisa mengembangkan menjadi kalimat penjelas. Nah, ini selain capung, serangga yang dapat terbang adalah lalat, lebah, kupu-kupu, dan lainnya. Hewan-hewan tersebut bergerak dengan sayap dan kakinya. Kalian bisa menambahkan kalimat lanjutannya. Sekarang kita lihat bentuk paragrafnya. Nah, ini. Ingat, paragraf kalimat pertamanya menjorok ke dalam. Nah, ini jadi sebuah paragraf. Capung merupakan salah satu dari hewan serangga yang dapat terbang. Selain capung, serangga yang dapat terbang adalah lalat, lebah, kupu-kupu, dan hewan lainnya. Hewan-hewan tersebut bergerak dengan sayap dan kakinya. Oke, sudah paham anak-anak tentang bagaimana mengembangkan sebuah paragraf? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana gambar cerita. Gambar cerita tentunya kalian masih ingat. Gambar cerita disebut juga gambar ilustrasi. Sekarang kita akan belajar bentuk-bentuk gambar cerita. Gambar cerita bentuk-bentuknya adalah ada gambar realis. Gambar realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Berikut contoh gambar realis. Ya. Yang kedua, gambar karikatur. Gambar karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Biasanya salah satu dari objek gambarnya ada yang ditonjolkan. Ini contoh gambar karikatur. Ya, ini ya bagian kepalanya, gambarnya dibuat lebih besar. Nah, anak selanjutnya gambar cerita yang ketiga adalah gambar kartun. Pasti kalian sering melihat gambar kartun. Nah, gambar kartun adalah gambar yang berfungsi untuk menghibur, berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Contohnya gambar kartun. Nah, ini gambar kartun. Kalian bisa menemukan gambar-gambar kartun pada komik biasanya, ya. Gambar terakhir adalah gambar dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tidak menghilangkan ciri-ciri khasnya. Ini contoh gambar dekoratif. Baiklah anak-anak, sudah paham materi gambar cerita? Nah, untuk menggambar kalian sudah pernah belajar di pembelajaran sebelumnya. Kalian sudah belajar tentang apa itu gambar ilustrasi, apa saja yang harus diperlukan untuk membuat sebuah gambar, pewarnaan apa yang bisa digunakan untuk membuat gambar ilustrasi.